With our might and our honor, we shall end this chaos. Selamat datang di Mojo Plays, dan hari ini kita akan melihat kembali setiap game Dynasty Warriors utama dan menyusunnya dari yang terburuk hingga yang terbaik. Perlu dicatat bahwa kami tidak akan memasukkan game spin-off berlisensi, juga tidak akan menghitung seri Empires maupun Samurai Warriors. Selain itu, game Dynasty Warriors pertama juga tidak akan kami masukkan ke dalam daftar karena permainannya terlalu berbeda dari sequel-sequelnya sehingga rasanya tidak adil untuk dibandingkan. I've spoken too much. It has already grown late. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Nomor 9, Dynasty Warriors 9. I will fight with you and teach the Yellow Turbans a lesson they shan't soon forget. Kemanapun kamu pergi dan siapapun yang kamu tanya di komunitas Dynasty Warriors, hampir semuanya akan memberikan jawaban yang sama soal Dynasty Warriors 9. Dan mereka sepenuhnya benar. Dynasty Warriors 9 adalah game terburuk dari seluruh franchise ini karena dua alasan besar. Pertama, ini adalah game pertama dalam seri Dynasty Warriors yang mencoba beralih ke format open world padahal sebenarnya tidak perlu. Dan lupa mengisi dunia terbukanya dengan aktivitas yang menarik. Kamu bisa menjelajah selama beberapa menit hanya untuk menemukan, tidak ada. Atau paling tidak, hanya side quest membosankan yang jumlahnya sangat sedikit. Tapi, yang benar-benar memperparah keadaan Dynasty Warrior 9 adalah sistem monetisasinya. Terlalu banyak karakter, kostum, dan senjata yang dikunci di balik tembok pembayaran, sampai-sampai kamu akan bertanya, sebetulnya apa sih yang ditawarkan game dasarnya yang layak untuk dimainkan? We suppressed the Yellow Turbans because we believed it would bring peace to the ordinary people. Nomor 8, Dynasty Warrior 6. Your father's right. You have no thought for your back. What's that? Please, do not mind me. I was just asked by Lord Sun Jian to watch your back for him. Kalau saja Dynasty Warrior 9 tidak pernah ada, Dynasty Warrior 6 mungkin akan tetap dianggap sebagai yang terburuk. Satu-satunya alasan mengapa game ini sedikit lebih baik adalah karena A. Dynasty Warrior 6 tidak dipenuhi DLC dan mikrotransaksi yang tidak masuk di akal, dan B. Dynasty Warrior 6 masih punya gameplay yang bisa dinikmati. Alasan utama mengapa Dynasty Warrior 6 sering disebut sebagai game terburuk kedua dalam seri ini adalah performa teknisnya. Kalau kamu memainkannya di Xbox 360 mungkin tidak seburuk di PlayStation 3. Tetapi tetap saja, bug dan glitch-nya terlalu sering muncul hingga membuat frustrasi dan tampilannya pun tidak enak dipandang karena tone warna yang pudar. Ya, masa-masa klasik filter warna pipis. Kalau dirilis di era sekarang, mungkin Omega Force bisa memperbaikinya lewat patch atau update. Well fought, my friends. We have achieved victory. I only know how to win. Nomor 7, Dynasty Warrior 7. You must complete the task I have left unfulfilled. Tidak seperti dua game sebelumnya, Dynasty Warrior 7 sebenarnya menawarkan pengalaman bermain yang cukup menyenangkan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan kembali ke akar. Kampanyenya lebih fokus dengan cerita yang berpusat pada 4 karakter utama dan gaya seni yang jauh lebih rapi dibandingkan Dynasty Warrior 6. Masalahnya, fokus yang terlalu ketat ini malah membuat permainannya terasa cepat membosankan. Memang, kamu bisa membawa banyak senjata dan menyesuaikannya sesuka hati. Fitur baru seperti Conquest Mode juga cukup menarik, tergantung siapa yang kamu tanya. Ditambah beberapa detail seperti senjata EX. Tapi saat semua fitur itu tidak dimaksimalkan dengan menarik, rasanya seperti makan roti isi tanpa saus, tanpa bumbu, dan tanpa pelengkap. Daging dan rotinya sih sudah oke, tapi kalau ada sedikit rasa tambahan, pastinya bakalan lebih nikmat. Dan satu hal lagi, masa sih ada game Dynasty Warriors yang tidak punya free mode? Serius? You have supported me until the very last, my friend. My son, Liu Shan. He must take over when I am gone. Nomor 6, Dynasty Warriors 2.
Waktu pertama kali rilis, Dynasty Warriors 2 adalah salah satu game paling keren yang bisa kamu mainkan. Belum pernah ada game yang berhasil menampilkan begitu banyak karakter di layar sekaligus merespon aksi pemain secara real time. Jujur saja, dulu kami sempat khawatir PlayStation 2 kami bakal meledak hanya karena layar dipenuhi kekacauan yang luar biasa. Game inilah yang menjadi pondasi utama franchise Dynasty Warriors seperti yang kita kenal sekarang. Satu-satunya alasan kenapa Dynasty Warriors 2 ada di paruh bawah daftar ini adalah karena kalau dimainkan sekarang, gameplaynya terasa terlalu sederhana jika dibandingkan dengan game lain yang kemudian membentuk genre hack and slash modern. Nomor 5, Dynasty Warriors 3. Father, please forgive me. Kalau Dynasty Warriors 2 adalah fondasi awal, maka Dynasty Warriors 3 adalah game yang membangun rumahnya. Disinilah identitas sejati dari franchise ini mulai terbentuk. Hal paling menonjol yang diperkenalkan Dynasty Warriors 3 adalah unsur RPG. Sekarang, tidak cukup hanya menebas musuh dengan combo overpowered, kamu juga harus naik level seiring dengan meningkatnya tingkat kesulitan dalam pertempuran. Artinya, kamu harus agresif sekaligus cermat dalam mengatur waktu dan fokus agar tetap kuat. Ini saja sudah cukup untuk membuat Dynasty Warriors 3 tetap relevan hingga sekarang, meskipun kualitas voice acting bahasa Inggrisnya sangat ajaib dan malah menjadi ikonik dengan caranya sendiri. I shall depart. I leave the rest to you. Nomor 4, Dynasty Warriors 5. Kalau harus jujur, Dynasty Warriors 5 memang tidak terlalu menonjol secara visual. Ya, hal yang sama juga bisa dikatakan untuk game-game lainnya. Tapi alasan Dynasty Warriors 5 ada di posisi setinggi ini adalah karena game ini berhasil memperluas formula permainan dengan cara yang signifikan. Dynasty Warriors 5 mengambil inti dari Dynasty Warriors 4 Empires dan mengintegrasikannya ke dalam seri utama. Jadi, selain melawan musuh dan menaikkan level sebelum bos besar muncul, sekarang kamu juga harus berpindah antar markas untuk membantu pasukanmu sebelum mereka kalah. Kamu bahkan bisa memimpin pasukanmu untuk merebut markas netral demi mendapatkan keunggulan atas faksi lawan. Konsep yang dipinjam ini berhasil menciptakan perpaduan yang menarik antara RPG aksi dan game strategi, sesuatu yang belum banyak dilakukan oleh game lain pada masa itu. No matter how many of you there are, weaklings have no place on the battlefield. Nomor 3, Dynasty Warriors Origins. You're pathetic. Shall I put you out of your misery? Wait. What you carry is a gift from the Emperor to starving people. Ini adalah game Dynasty Warriors pertama sejak kegagalan besar Dynasty Warriors 9 dan sejujurnya ekspektasinya cukup berat. Bagaimana kualitasnya jika dibandingkan dengan game hack and slash lainnya? Apakah Omega Force dan Koei Tecmo belajar dari kesalahan mereka di Dynasty Warriors 9? Apakah IP ini masih punya masa depan di era konsol generasi ke-9? Ya, dan tentu saja ya. Dynasty Warriors Origins adalah edisi evolusioner yang sudah lama dinantikan para penggemar dengan performa teknis yang sangat memuaskan. Meski tampil seperti action RPG modern, game ini tetap mempertahankan nuansa cheesy dari dubbing lokal yang selama ini menjadi ciri khas rilisan versi barat. Semoga saja kedepannya seri ini bisa kembali eksis dan dikenal luas. I would like to rest. But first, I must report to his lordship, the governor. Indeed. Duty first, then we'll raise our cups in celebration. Nomor 2, Dynasty Warriors 4. Sun Jian will take the lead, and Yuan Shu shall provide support. Dynasty Warriors 2 menetapkan fondasi dasar. Dynasty Warriors 3 menambahkan kedalaman dalam sistem pertarungan. Lalu, apa yang dibawa Dynasty Warriors 4? Cara bermain yang seru dan kreatif. Setiap karakter diberikan identitas unik lewat senjata khusus yang dirancang hanya untuk mereka,
Dan mereka juga diberikan kekuatan luar biasa yang membuatmu merasa benar-benar tak terkalahkan. Selain sistem pertarungan yang sudah solid dan Musou Mode yang memuaskan, Dynasty Warriors 4 juga memperkenalkan fitur kostumisasi di mana pemain bisa menciptakan hingga 4 karakter untuk digunakan dalam kampanye maupun mode lainnya. Pada masanya, Dynasty Warriors 4 sering dianggap sebagai game Dynasty Warriors terbaik hingga akhirnya entry terakhir kita muncul. An interesting opportunity for you, cousin. Indeed, chaos can be a powerful ally. Nomor 1, Dynasty Warriors 8. Come on, you can do better than that. But they're mere peasants, driven to this by starvation, pain, and suffering. Sempurna. Itulah satu-satunya cara untuk menggambarkan Dynasty Warriors 8. Pertama, game ini punya daftar karakter yang sangat banyak. Total 82 karakter yang bisa dimainkan. Dan bukan cuma itu, setiap karakter juga memiliki misi khusus meskipun kamu sudah menyelesaikan level tersebut dengan karakter lain. Free mode kembali hadir dan memungkinkan kamu bermain dari sisi musuh, kesalahan Dynasty Warriors 7 yang akhirnya diperbaiki. Lalu, ada berbagai jenis senjata dengan afinitas berbeda, sistem rage baru, challenge mode, ambition mode, dan segudang mode permainan lainnya yang bisa memberikan ratusan jam replay value. Dynasty Warriors 8 benar-benar ambisius pada masanya, dan mungkin kita tidak akan pernah melihat game Dynasty Warriors lain yang seperti ini. However, the true cause of the people's pain is still around. Yes, I believe that this is just the beginning. Game Dynasty Warriors manakah yang menjadi favoritmu? Tidak harus dari seri utama. Kalau kamu lebih suka Empires atau spin-off berlisensi, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Dan pastikan untuk subscribe ke Watch Mojo Indonesia untuk video-video keren lainnya setiap hari.